Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Mai. Hari ini Mai mau kasih kamu review drama yang Mai selesai tonton minggu lalu. Judulnya adalah Police University. Oke, jadi drama ini Mai tonton karena lead male-nya B1A4 Jin Young ya. Dan juga kebetulan banget di drama ini lead female-nya, lawan mainnya adalah FX Crystal Jo ya. Oke, Mai pada awalnya nggak terlalu mengantisipasi drama ini akan menjadi seru banget ya. Jadi Mai cuman ya oke lah coba tonton karena ini agak beda juga genrenya ya. Dari kemarin sebelumnya nonton yang romance, jadi yang kali ini mau coba nonton yang polisi-polisian lagi nih gitu. Oke, jadi tokoh utama di drama ini ada 3 orang. Yang pertama tadi Jin Young, itu yang berperan sebagai Kang Son Ho. Dan kedua Crystal berperan sebagai Oh Kang Yi. Dan juga yang ketiga Cha Tae Hyun yang berperan sebagai Yu Dong Man. Jadi cerita ini berawal dari kisah Yu Dong Man ya. Jadi dia adalah seorang detektif yang selalu bertindak berapi-api begitu ya. Jadi suatu hari karena tindakan dia yang berapi-api dan melanggar banyak aturan, sebenarnya dia polisi yang baik, detektif yang baik ya. Dia juga pernah mendapat penghargaan sebagai polisi terbaik lah, pokoknya seperti itu. Tapi karena tindakan dia yang berapi-api itu, dan Dongman ini sebenarnya sedang menyelidiki sesuatu kasus ya. Jadi kasus ini yang melibatkan perjudian online begitu ya, yang menggunakan koin online begitu. Nah, jadi Dongman sedang menyelidiki itu dan ternyata kasus itu adalah kasus yang melibatkan kepolisian juga. Jadi di balik kasus itu ada pejabat-pejabat polisi yang terlibat. Jadi ketika Dongman semakin berusaha mendekati inti kasus tersebut ya, ketika dia menyelidiki kasus tersebut, jadi pihak kepolisian tuh merasa Dongman berbahaya, jadi berusaha mencari kesalahannya Dongman. Jadi mudah sekali mencari kesalahan Dongman karena dia sangat berapi-api dan ceroboh ya, sering melanggar aturan. Jadi akhirnya dia dengan berbagai cara dipindahkan menjadi seorang profesor. Jadi tidak bisa melanjutkan penyelidikannya secara langsung. Dia istilahnya didepak dari timnya gitu ya. Jadi dia terpaksa menjadi seorang profesor di Universitas Kepolisian. Nah, sebelum dia dipindahkan di Universitas Kepolisian, secara tidak sengaja sebenarnya dia ketemu dengan Kang Son Ho yang diperankan oleh Jin Young. Jadi Jin Young ini melanggar suatu aturan ya, yaitu ya sebenarnya mereka ketemu ini karena jodoh juga ya. Jadi tidak sengaja mobil yang dikendarai Dongman ketika dia ingin mengejar, kalau tidak sih ingin mengejar pelaku kejahatan lah kalau Mai nggak salah ingat ya. Jadi mobilnya menabrak mobil yang dikendarai oleh ayah tirinya Jin Young gitu. Jadi ayah tirinya Jin Young cedera karena kecelakaan itu ya, dan Dongmannya tidak apa-apa, tapi partnernya Dongman yang di mobil itu juga cedera. Jadi partner Dongman dan juga ayah tiri Son Ho sama-sama masuk rumah sakit gitu. Nah, ketika di rumah sakit ketahuanlah kalau ayah tirinya Son Ho ternyata punya tumor begitu. Memang tumornya belum berbahaya karena masih di stadium awal, tapi masalahnya adalah Son Ho dan keluarganya ini bukan keluarga berada ya. Jadi mereka kebingungan ketika mereka tahu kalau ayah tiri mereka ini punya tumor gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mengoperasi ayah tirinya kalau mereka tidak punya uang. Nah, di satu sisi Son Ho adalah seorang hacker yang handal. Jadi Son Ho dan juga saudara tirinya ya, di sini yang bernama Yun Seung Bom sebenarnya sudah berusaha mau minjam uang kemana-mana, tapi mereka masih nggak dapat. Dan operasi ayah tirinya Son Ho ini
mendesak ya. Jadi dengan kemampuan hackingnya, Son Ho akhirnya mencuri uang koin itu ya dari perjudian, situs perjudian yang sedang diselidiki oleh Dongman ini. Jadi akhirnya Son Ho mendapat uang itu ya setelah dia mencuri, dan ternyata kebetulan banget ketika Son Ho itu melaksanakan aksi pencuriannya dengan hacking, sebenarnya Dongman dan juga satu detektif temannya itu sedang ingin menguak kasus ini juga ya. Maksudnya mereka juga sedang di situs itu, dan sebenarnya satu langkah lagi mereka bisa mengetahui siapa dalang dibalik situs perjudian online ini. Tapi ketika Son Ho melakukan aksi hacking itu bersamaan waktunya. Jadi ketika mereka mau mendapat jawaban dari teka-teki mereka siapa dalang dibalik situs online ini, Son Ho hacking. Jadi mereka nggak dapat apa-apa, nggak dapat info, tapi Son Ho mendapatkan uangnya begitu. Jadi akhirnya ketahuan kalau Son Ho lah yang mencuri koin online itu. Jadi Son Ho dan juga saudara tirinya itu ditangkap oleh Dongman gitu ya, ditangkap oleh Dongman. Tapi ketika di kantor polisi ketahuan lah kalau mereka itu anak si bapak yang ditabrak oleh Dongman itu. Jadi ayah tirinya Son Ho sampai memohon kalau bisa jangan ditangkap anak-anaknya ini, karena menurutnya masa depan anak-anaknya masih panjang gitu. Jadi akhirnya Dongman kasihan sih ya, dia jadi melepas Son Ho dan juga saudaranya. Nah, ternyata mereka ketemunya di mana? Di Police University gitu ya. Dongman karena sudah menjadi profesor di sana. Nah, lalu bagaimana dengan karakter Kangi yang diperankan oleh Crystal? Jadi secara tidak sengaja juga Son Ho ketemu dengan Kangi itu ketika saudara tirinya Son Ho si Seng Bom itu sedang mengikuti kejuaraan taekwondo. Jadi Seng Bom di sini salah satu atlet taekwondo dari sekolahnya lah begitu ya. Jadi Seng Bom minta tolong Son Ho untuk membantu dia untuk confess ke kerasnya Seng Bom gitu di pertandingan judo itu. Nah, bukan judo, judo benar ya. Nah, tapi ketika Son Ho akan membantu Seng Bom, nah di saat itulah tidak sengaja Son Ho ketemu dengan Kangi ya. Dan dia terkesan dengan Kangi yang punya sifat pemberani. Jadi sebenarnya dia dihalangi untuk mengikuti kejuaraan judo karena dia sedang cedera. Tapi dia bilang dengan pelatihnya kalau dia tetap akan mengikuti kejuaraan itu karena menurut dia cedera dia tidak apa-apanya, itu hanya cedera ringan dan itu tidak ingin dia tidak ingin itu menjadi halangan dia untuk mengikuti kejuaraan judo itu. Jadi Son Ho jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Kangi, dan secara tidak sengaja dia mencuri dengar ya kalau Kangi itu ingin ke Universitas Kepolisian. Jadi Son Ho tidak punya impian. Jadi sebenarnya dia adalah anak yang pasif gitu. Beda banget dengan Seng Bom ya. Dia pasif, tidak pernah memikirkan masa depannya. Tapi ketika dia mendengar Kangi akan ke Universitas Kepolisian, dia jadi punya keinginan untuk pergi ke sana juga. Jadi pada awalnya memang kalau ditanya apa sebabnya ingin pergi ke Universitas Kepolisian, sebabnya adalah Kangi. Dia hanya mengejar Kangi sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi dia berusaha untuk masuk meskipun kekuatan fisiknya sangat lemah ya. Son Ho ini termasuk lemah di uji fisik, tapi ketika di ujian tertulis karena dia sangat pintar ya, semuanya bisa dijawabnya dengan nilai sempurna. Nah, tidak sengaja di Universitas Kepolisian itulah mereka bertiga bertemu ya. Jadi Son Ho ketemu dengan Dongman yang merupakan profesornya mendadak ya. Jadi pertama kali Dongman ketemu dengan Son Ho, dia benci sekali dengan Son Ho karena menurutnya Son Ho itu sudah melakukan tindak kriminalitas yang enggak jadi dia laporkan itu gitu ya. Tapi mendadak kok Son Ho mau jadi polisi. Menurut dia Son Ho itu tidak berkemampuan untuk menjadi polisi ya. Nah, di situ juga Son Ho ketemu dengan Kangi dan berusaha menarik perhatian Kangi supaya Kangi suka balik dengan dia gitu ya.
Dan juga disitulah juga akhirnya Sonho dan Dongman mengetahui identitas lain dari mereka berdua. Apa identitas itu? Jadi selama ini sebenarnya Dongman dan Sonho itu berteman secara virtual lewat chatting ya, dengan nama berbeda. Sonho menggunakan nama Yun, sedangkan Dongman menggunakan nama Bird ya. Jadi mereka bertransaksi juga. Jadi si Bird ini membeli aplikasi dari Sonho begitu ya. Karena Sonho kan seorang hacker, jadi dia bisa membuat aplikasi untuk hacking. Nah, aplikasi itulah sebenarnya yang dipakai oleh Dongman tadinya yang untuk menguak kasus situs perjudian online itu. Sebenarnya dia menggunakan itu ya, tadinya yang ternyata dipatahkan sendiri oleh Sonho gitu. Jadi ketika mereka mengetahui identitas lain dari masing-masing dari mereka berdua, rasanya bercampur aduk ya. Jadi karena kan Dongman ini sebenarnya benci sekali dengan Sonho, tapi ketika dia tahu Sonho itu Yun, dan juga dia sebenarnya mungkin bisa terus menyelidiki kasus ini meskipun dia seorang profesor, dengan bantuannya Sonho, dia jadi campur aduk perasaannya ya. Benci tapi dia butuh bantuannya Sonho, jadi gimana? Dan Sonho juga sebenarnya sebel banget dengan Dongman ya, karena Dongman ini menggunakan berbagai macam cara untuk membatalkan Sonho supaya bisa menjadi murid di Universitas Kepolisian. Jadi kan pada awalnya mereka ada masa percobaan katanya ya. Jadi mereka harus melalui berbagai pelatihan dasar. Kalau gagal, ya mereka nggak jadi diterima gitu ya di Universitas Kepolisian itu. Nah, Dongman itu sudah menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan Sonho gitu ya. Tapi akhirnya mereka harus bekerja sama karena ternyata kasus perjudian online ini ada hubungannya dengan kasus ibunya Kangi. Jadi ibunya Kangi ini ada di penjara, dan ibunya Kangi di penjara karena ada hubungannya dengan situs perjudian online ini juga. Wah, jadi jaringannya besar dan jadi saling curiga ya. Mereka curiga dengan orang-orang di sekitar mereka, Dongman curiga dengan orang-orang di sekitar dia karena sesuatu dan lain hal. Pokoknya mereka tidak bisa percaya dengan orang-orang di sekitar mereka dengan mudah begitu. Dan juga Sonho nanti belajar banyak dari Dongman, cara menjadi polisi yang baik. Oke, jadi cukup seru nih ceritanya. Sebanyak 16 episode. Kamu bisa nonton Police University yang ditayangkan di KBS 2 dan selesai bulan Oktober yang lalu. Oke, let's see pemain-pemain utamanya. Park Jin Young, kelahiran tahun 91. Sekali lagi dia adalah member dari boy group B1A4. Jadi Mai taunya dia di B1A4 dulu ya. Dan juga Mai sudah pernah nonton drama dia di Love in the Moonlight. Itu drama Seguk ya, kuno. Oke. Dan juga akhirnya ketemu dia lagi di Police University. Acting dia selalu bagus, tidak pernah mengecewakan ya. Dan juga dia ganteng. Jadi enak banget lihat actingnya ya. Kamu bisa cek sendiri Jin Young. Dan selain itu untuk Cha Tae-hyun yang berperan sebagai Yu Dongman, sebenarnya adalah aktor cukup senior ya. Wow, sudah banyak memerankan drama dan juga film di sini ya. Ternyata pernah muncul juga di drama-drama yang sudah pernah Mai tonton, tapi cuma sebagai cameo ya. Jadi tidak terlalu banyak perannya. Seperti di Love in the Moonlight, ternyata pernah ketemu Jin Young dong, tapi cuma sebagai cameo. Di sini juga in The Legend of the Blue Sea juga pernah ada. Dan akhirnya di Police University. Oke. Dan Crystal Jung ya. Mai pernah nonton dia di drama The Legend of the Blue Sea, tapi cuman sebagai cameo juga di sana ya. Dan perannya cukup banyak, cukup penting di The Bride of Habaek. Nah, ini Mai juga nonton. Dan juga ketemu dia akhirnya di Police University. Oke, nextnya dia ada project juga di drama yang berjudul Crazy Love. Actingnya juga keren. Mai tadinya kira Crystal ini kan karena dia dingin ya wajahnya itu,
Mungkin Mai pikir gini loh, Kristal ini kayaknya nggak berani acting yang agak mempermalukan dirinya gitu ya, karena dia kan kesannya cool gitu. Tapi ternyata dia sebagai Okangi banyak juga kejadian konyolnya. Jadi Crystal menunjukkan sisi lain dari dirinya yang kita kira nggak mungkin dia bisa begini, tapi ternyata dia bisa berakting konyol juga di drama ini ya. Cocok banget, chemistry-nya juga dapat dengan Jin Young ya. Jadi kamu bisa cek sendiri di drama Police University. Oke, untuk sekarang Mai lagi nonton drama The Great Shaman Gadushim. Dan ini dramanya ternyata pendek banget, jadi Mai akan selesai tonton dalam 1-2 hari ini sepertinya ya. Jadi Mai akan bikin juga reviewnya setelah Mai selesai tonton. Oke. Sekali lagi Mai rekomen kamu buat nonton drama Police University. Ini genre-nya ada romance, ada komedi, ada juga tentang kepolisian. Jadi sangat seru ini ya. Silahkan tonton dan cek sendiri. Oke, kalau kamu suka dengan reviewnya Mai, jangan lupa tinggalin jempol kamu di videonya Mai. Dan juga kamu bisa sebar link videonya Mai. Selain ada di Instagram, Mai juga ada di YouTube videonya ya. Jadi kamu bisa sebar linknya ke sesama K-drama lovers. See you in the next K-drama review by Miley. Annyeong.